Jikalau saudara merencanakan satu perjalanan ke sebuah kota, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara juga akan mempersiapkan transportasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk bisa mencapai ke tempat yang akan Bapak Ibu Saudara tuju itu. Satu contoh, sepulang gereja ini Bapak Ibu Saudara akan pergi ke Bandung. Maka sebelum Bapak Ibu berangkat, maka Bapak Ibu akan menetapkan yang pertama ke Bandungnya kemana, dan yang kedua Bapak Ibu pasti akan memikirkan transportasi apa yang akan Bapak Ibu Saudara pakai untuk sampai ke tempat yang akan Bapak Ibu Saudara tuju. Saudara pasti akan memikirkan, kalau saudara pengen cepat, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan naik kendaraan. Entah itu kereta api, entah itu mungkin bus, atau mungkin mobil, atau bahkan mungkin saudara ingin naik motor. Itu adalah transportasi yang bisa membawa Bapak Ibu Saudara sampai ke tempat tujuan. Tapi persoalannya adalah masing-masing kendaraan itu memiliki daya tempuh yang berbeda-beda. Kalau saudara pengen naik kereta api, maka perjalanan akan bisa dihitung. Dengan kecepatan sekian kilometer per jam, maka kereta itu akan sampai ke tempat tujuan dalam rentang waktu sekian jam untuk sampai ke kota Bandung. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah memikirkan, oh saya mau naik bus dah, mau naik bis. Maka saudara juga akan menghitung, mengkalkulasi berapa kecepatan bis itu sehingga sampai ke tempat tujuan saudara, dan kemudian berapa waktu yang akan ditempuh untuk sampai di sana. Ada bus patas, ya kan? Ada bus yang ekonomi juga ada. Dan resikonya adalah dalam perjalanan itu mungkin ada macet yang akan bisa menghambat perjalanan saudara. Atau mungkin saudara punya pemikiran lain, oh saya mau naik mobil dah. Mobil pun akan berbeda-beda. Mobil yang baru, ya, dengan kapasitas yang besar, BBM yang banyak, ya, dengan teknologi yang baru, maka kecepatannya juga akan jauh lebih cepat dibanding mobil-mobil yang lama. Demikian juga dengan motor. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa semakin cepat saudara semakin cepat sampai, tetapi juga semakin banyak resiko yang akan dihadapi di tengah perjalanan itu. Semakin cepat, maka resiko kecelakaan juga semakin besar. Semakin cepat sampai, maka tantangan yang saudara hadapi juga semakin besar. Saudara berpikir bahwa, wah, ini daya tempuhnya 1 jam sampai ke Bandung, ini daya tempuhnya 2 jam sampai ke Bandung. Semakin cepat, maka adrenalin yang dibutuhkan juga semakin besar. Ya, bukan cuma sekedar resiko yang akan dihadapi, tetapi ada banyak hal yang akan terjadi. Nah, mungkin buat orang yang tidak mau berisiko, maka akan jalan yang terbaik adalah apa? Wah, kayaknya naik motor aja, Pak. Nah, motor pun juga ada resiko, saudara. Yang paling aman mungkin jalan kaki aja, Pak. Nah, itu pun juga ada resiko, saudara. Nyampainya besok kali ya. Nah, ini saudara, semakin besar resiko, tetapi semakin banyak hal yang bisa didapat. Dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Kalau kita menginginkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, maka harus ada usaha lebih yang harus kita kerjakan. Harus ada effort yang lebih untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih banyak. Tanpa adanya usaha, maka tidak akan pernah ada hasil yang akan kita dapat dalam kehidupan kita. Besar kecil itu adalah bagaimana kita mulai menaruh satu komitmen, satu usaha untuk kita bisa mendapatkan itu semua dalam hidup.
Nah, seringkali orang berkata begini, Pak, saya pengen ngarepin banyak, saya pengen dapat banyak, tapi kadang-kala kita tidak mempersiapkan ya kapasitas yang ada di dalam kehidupan kita untuk bisa menampung banyak itu. Sama seperti tadi kalau mau ke Bandung, saudara kan bisa sampai ke sana dengan cepat. Saudara harus mempersiapkan semuanya, kendaraannya, BBM-nya, tolnya, ya. Semakin besar kapasitas tangkinya, semakin cepat daya ya tempuh yang akan didapat. CC-nya semakin besar, semakin cepat juga. Resikonya juga semakin besar. Jadi tidak ada kalau kita ingin mengharapkan isi banyak, terus kemudian kita nggak mau membuat sebuah kapasitas yang besar juga dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan pernah dapat. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua. 1 Samuel pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-26. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Kemudian nanti kita akan lanjut pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pasal 3 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, ini adalah satu orang yang disebut di dalam Alkitab yang mengalami satu peningkatan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Karena ini dikatakan namanya Samuel, dia masih muda, tetapi kemudian di ayat yang ke-19 20 dikatakan Samuel diketahui oleh banyak orang bahwa dia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tapi sudah tahu enggak? Untuk bisa sampai ke titik itu, ada hal yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Pasal 2 ayat 26 tadi dikatakan Samuel itu semakin besar dan semakin disukai. Kalau di dalam bahasa lain, di dalam versi lain, Samuel bertambah dewasa. Ya, Samuel bertambah dewasa, dia bertumbuh dewasa. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Pertumbuhannya itu berpengaruh kepada apa yang kemudian terjadi dalam hidupnya. Di dalam versi mudah dibaca ayat 19-20 dikatakan begini, saudara. Tuhan terus bersama Samuel dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, dan tidak satupun dari perkataannya kepada Samuel tidak menjadi kenyataan. Dengan demikian, semua umat Israel mulai dari Dan sampai Berseba tahu bahwa Samuel sungguh-sungguh nabi Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada sebuah pertumbuhan yang membuat dia semakin mengalami banyak hal di dalam hidupnya sampai akhirnya dia dipilih menjadi seorang nabi. Kata bertumbuh itu artinya ada satu pergerakan dari yang kecil menjadi besar. Dari yang tadinya ukurannya segini mungkin akan bertambah. Itu bertumbuh. Nah, dengan bertumbuh maka kapasitasnya juga semakin berkembang. Dengan bertumbuh berarti apa? Berarti isinya juga semakin bertambah. Dengan dia mengembang menjadi bertumbuh, maka apapun yang akan ditambahkan bisa semakin banyak di dalam kehidupan. Maka dari situ kita boleh menarik satu kesimpulan bahwa jika ingin diisi dengan banyak hal, maka kita perlu memperbesar kapasitas kita. Kalau kita ingin
hidup kita diisi dengan banyak hal oleh Tuhan, maka kita harus bertumbuh. Ya, maka kita harus memperbesar kapasitas. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya kita harus menjadi bertumbuh semakin dewasa. Ini yang tadi Alkitab katakan. Nah, seorang hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung, beliau mendefinisikan kedewasaan itu dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Ya, kedewasaan menurut beliau adalah begini: orang yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan orang di sekitarnya, bahkan dengan Tuhan. Jadi bukan meminta orang lain atau Tuhan menyesuaikan dengan keinginan dirinya sendiri, tetapi justru dia menempatkan diri untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan juga orang lain dan juga Tuhan. Gambaran sederhananya begini, saudara. Kalau saudara punya anak bayi, anak itu baru 5 bulan atau mungkin 2 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun. Maka anak itu karena dia masih anak-anak, maka kalau dia lapar dia akan teriak. Dia akan nangis. Wow! Dia haus, dia akan teriak, nangis. Wow! Dia kencing, dia nangis. Dia berak, dia nangis. Dia apapun yang dia rasa, dia nangis. Dan yang perlu kita tahu apa? Pada waktu dia nangis, dia merasakan sesuatu, dia nggak pernah terpikir ini sudah jam 2 pagi, ini jam 12 malam, ini jam 3 pagi, enak-enaknya tidur. Dia nggak peduli. Pokoknya apa yang dia rasa, dia luapkan dan dia nangis. Dia cari perhatian. Maka orang tua akan bangun, saudara. Walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun dia lagi sakit kepala atau apapun, baru tidur sebentar nih anak bangun lagi, maka dia akan bangun. Si anak dia nggak pernah menyesuaikan dengan waktu yang ada. Karena apa? Karena dia masih kanak-kanak, dia masih bayi. Tapi orang tua, orang dewasa adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Dia bisa menempatkan diri dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Dia tidak memaksa orang lain untuk mengerti, memahami keadaan dia, kepentingan, keinginan dia. Atau bahkan dia tidak memaksa Tuhan untuk mengerti dan memahami, menuruti keinginan dia. Tetapi dia akan menempatkan diri untuk belajar, mengerti, memahami kebutuhan Tuhan dalam kehidupan. Itu kedewasaan. Jadi kalau kita ingin isi kehidupan kita semakin ditambah oleh Tuhan, maka kita harus menjadi dewasa. Nah, cara terbaik untuk bisa menjadi dewasa adalah apa? Dengan mengembangkan kapasitas diri, saudara. Gak ada cara lain. Melatih diri, itu caranya. Ya. Di depan ini ada minuman. Ini bukan untuk saya minum, saudara, tapi supaya kita belajar sama-sama. Ya. Ada Fanta, isinya 250 ml. Kemudian ada teh Ocha, kapasitasnya isinya 350 ml. Ini 2,5, ini 3,5, dan kemudian ini 600 ml. Saudara, ini dituang di sini bisa, saudara. Dituang ke sini juga bisa. Kenapa? Karena ini kapasitasnya lebih kecil. Tetapi yang besar tidak akan pernah bisa dituang ke kecil. Kenapa? Karena ini 600 ml, sedangkan ini cuma 2,5 ml. Jadi kalau ini kosong kemudian diisi dengan ini, maka yang akan terjadi, botol ini akan penuh, membludak, tumpah, dan akhirnya apa? Terbuang dengan sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau ini kosong, maka dengan mudah ini akan dimasukkan ke sini. Ya, ini pun juga akan mudah dimasukkan ke sini.
Hidup kita juga sama, saudara. Kalau kita mengharapkan Tuhan penuhi aku, isi hidupku, berkati aku dengan banyak hal, maka kita harus mengukur kapasitas yang ada di dalam diri kita. Kita harus mulai membuat diri kita mampu dan muat dikala isi itu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kadang-kala berdoa minta berkat, minta dilimpahi dengan banyak hal oleh Tuhan, tapi kapasitasnya nggak cukup. Ya. Tapi ternyata apa? Wadahnya nggak siap. Maka dari itu perlu untuk kita melatih diri supaya kita mulai bisa melebarkan diri kita, mempersiapkan kapasitas diri kita. Apakah itu perlu? Perlu, Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat Matius 19 ayat 20. Matius 19 ayat 20. Matius 19 ayat 20 dan 21, ya. Saya akan bacakan. Saudara perhatikan Matius 19 ayat 20 dan 21. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu, ini ada orang kaya, anak muda yang sangat kaya, dan dia berkata, Tuhan, 10 hukum Taurat sudah aku lakukan. Dia katakan begitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Itu sudah aku lakukan. Tapi kemudian dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa semua yang sudah aku lakukan itu masih kurang? Tuhan berkata, kalau kamu pengen sempurna, maka lakukan ini. Ya, lakukan ini. Jualah apa yang menjadi milikmu. Bukan langsung dijual, ya, saudara. Tapi ada arti rohaninya yang dia maksud oleh Tuhan. Nah, artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu harus meningkat. Ada satu perubahan demi perubahan di dalam diri yang harus dikembangkan untuk kita bisa mencapai ke dalam titik kesempurnaan, kedewasaan yang dimaui oleh Tuhan. Nah, seorang Petrus, dia tuliskan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, dikatakan, orang harus menambahkan kepada imannya dengan kebajikan, dengan pengetahuan, ya, dengan penguasaan diri, dengan kasih kepada sesamanya. Itu artinya bahwa kehidupan itu harus mulai meningkat. Kehidupan ini harus mulai bertumbuh. Tidak stuck pada satu titik, tidak berhenti pada satu titik, tetapi harus ada sebuah progres dalam kehidupan. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita diisi dengan banyak hal oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Kita harus membuka diri untuk diproses oleh Tuhan, supaya kapasitas kita semakin lebar, semakin luas. Nah, sekarang caranya bagaimana? Efesus pasal 6, kita lihat. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ini caranya supaya kita bisa semakin ditambahkan kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan getar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, di sini ada 3 model yang diberikan. Yang pertama, anak terhadap orang tuanya harus menghormati. Ya, ini sudah menjadi kewajiban. Karena apa? Karena kalau kita menghormati, maka dikatakan hidupmu akan bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini kuncinya. Yang kedua, kalau kita sebagai orang tua, maka dikatakan di sini didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Ya, mendidik anak. Nah, kita nggak melihat ayat tentang 2 hal ini, tetapi kita melihat dari ayat 5. Ya, dari ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba. Kenapa, saudara? Karena ini berbicara tentang kewajiban dan hak. Ya, ini berbicara tentang kewajiban dan hak. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau kita berbicara tentang kapasitas, berarti ada bagian yang kita mulai rentangkan dalam diri kita, tetapi ada hak yang akan kita nikmati, apa yang akan kita peroleh. Ya, kita melakukan bagian kita dengan kewajiban itu, maka isinya itu bagian Tuhan untuk menggenapkannya di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan dalam versi mudah dibaca ayat ini, saudara. Ini di depan ditampilkan. Ya, ini saya potong-potong, tapi saya akan baca lengkap di sini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan hormat, dan lakukanlah itu dengan hati yang benar, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kamu harus melakukannya lebih daripada hanya mentaati Tuanmu untuk menyenangkan hatinya ketika mereka memperhatikanmu. Kamu harus taat kepada mereka sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kamu harus melakukan yang diinginkan Allah dengan sepenuh hati. Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati. Bekerjalah seperti kamu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Nah, jadi kalau disederhanakan begini, ada 3 bagian yang diajarkan Alkitab untuk kita lakukan kalau kita ingin kapasitas kita semakin diperlebar. Yang pertama yaitu apa? Melakukan dengan hati yang benar. Dikatakan, lakukanlah itu dengan hati yang benar. Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa tahu isi hati orang lain kecuali dirinya dengan Tuhan. Tetapi jikalau kita ingin kapasitas kita diperlebar oleh Tuhan, maka kita harus lakukan segala sesuatu dengan niatan hati yang benar. Tujuannya benar, tapi juga dengan sikap hati yang benar. Tidak ada udang di balik batu. Ya. Tetapi dengan motivasi yang benar. Tuhan, aku mau lakukan ini karena apa? Tujuannya benar, niatnya benar. Ya. Jadi dengan sikap hati yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, sama seperti kamu taat kepada Kristus, kamu harus melakukannya lebih daripada hanya mentaati Tuanmu untuk menyenangkan hatinya ketika mereka memperhatikan. Jadi berani melakukan lebih. Itu yang kedua. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tujuannya benar dan kemudian sikap hati yang benar, tetapi harus berani melakukan lebih. Berani berbuat lebih.
Nah, ini yang kadangkala agak sulit untuk dilakukan. Orang kadangkala begini, aku mau melakukan kalau apa yang aku dapat seimbang, setimpal dengan apa yang aku lakukan. Ya. Kalau apa yang aku dapat itu sesuai, maka itu yang aku lakukan. Tapi di sini, ya, surat Efesus mengajarkan kita lakukan yang lebih. Bukan karena dilihat, bukan karena diperhatikan, bukan karena Tuhanmu memperhatikanmu, enggak. Tetapi apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati, walaupun mungkin tidak diperhatikan. Buat lebih. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan kembali dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, coba kita lihat. Kita batasi di sini. Saya ingat satu ayat firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11. Ayat 1. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Sudah ketemu? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, kalau kita baca ayat ini kayaknya apa sih maksudnya? Nah, kalau saudara pengen tahu, nanti pulang beli roti, kemudian saudara lempar ke dalam air, ke bak mandi kayak atau ke ember kayak yang berisi air. Nah, maka roti itu akan lama kelamaan karena dipenuhi air, dia menyerap air dan kemudian dia akan turun ke bawah. Ya, masanya akan turun, dan setelah itu lama dia pasti akan naik lagi, ngambang lagi, saudara. Nah, tetapi di versi lain ayat ini berkata begini, saudara. Di dalam versi lain ayat ini berkata begini: lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Setelah itu yang baik yang engkau lakukan akan kembali kepadamu. Jelas, saudara. Jadi apapun yang kita buat, walaupun mungkin gak dilihat orang, Tuhan di tempat tersembunyi, dia melihat. Dan dia akan membalas apa yang sudah kita perbuat itu. Maka dari itu, di sini dikatakan, ya, berani berbuat lebih. Yang ketiga, kita kembali ke Efesus tadi, ya. Yang ketiga dikatakan begini, saudara. Ayat 7. Mana bro? Slide-nya. Naik. Oke, ya. Dikatakan begini. Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati. Bekerjalah seperti kamu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi ternyata yang ketiga adalah apa? Mengerjakan dengan senang hati. Saudara, ada orang yang berkata begini, Pak, hati saya lagi gak mood, jadi saya nggak perfect melakukannya. Nah, saudara, ada satu kata-kata orang sukses di dunia ini, saya lupa orangnya, tapi dia bilang begini, saudara. Kalau sama mood aja kamu kalah, bagaimana kamu bisa memenangkan dengan keadaan dunia ini? Ya, kalau dengan mood diri kita sendiri aja kadang-kala kita kalah. Nah, bagaimana waktu kita diperhadapkan kepada keadaan yang ada di sekeliling kita? Kita pasti akan kalah. Maka dari itu, saudara, musuh terbesar manusia itu sebenarnya bukan apa yang ada di sekelilingnya. Musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Saat saudara bangun, saudara harus mengalahkan diri sendiri. Tadi malam saya ditegur oleh istri saya, Papa ini gak lakukan ini.
Saya renungin sampai nggak bisa tidur, sudah. Iya ya, saya salah, sebagai imam saya salah. Ya, saya janji sama diri saya sendiri, Tuhan aku mau lakukan. Saudara, kadangkala kita melawan diri sendiri, mengalahkan mood, itu butuh perjuangan. Tapi kalau kita bisa mengalahkan itu, maka kita bisa lakukan yang lain dengan senang hati. Kerjakan dengan senang hati. Maka di saat kita lakukan itu, maka semakin hari kapasitas kita akan semakin ditambah oleh Tuhan. Dan Tuhan akan tambahkan banyak hal dalam hidup kita. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Pak, kalau saya sudah lakukan itu, bagian saya apa? Itu kan yang kadang-kala kita tanya. Kalau aku sudah lakukan itu dalam hidupku, terus kemudian yang dituangkan dalam hidupku itu apa? Isinya apa? Padahal ayat ini menjadi jawaban juga. Ayat 8 coba kita lihat. Ayat 8. Kita baca bersama. Efesus pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dalam versi mudah dibaca, coba kita lihat. Ya. Oke, kita baca bersama. Efesus pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Setiap orang, hamba atau orang bebas, akan menerima penghargaan atas pekerjaannya yang baik. Amin. Jadi ini upahnya. Saat kita mulai bertumbuh dalam kedewasaan, Tuhan itu nggak tutup mata. Samuel akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Walaupun prosesnya sulit, sakit, dia sempat dibenci oleh anak-anaknya Imam Eli. Tapi dia tetap lakukan yang benar. Dia tetap melayani di bait Allah. Dia tetap memiliki ketundukan kepada Imam Eli. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara sama dia. Dan dia dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang bisa memimpin bangsa Israel. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk terus hidup dalam kebenaran. Mari kita kembangkan kapasitas kehidupan kita. Kalau engkau pengen hidupmu diisi oleh banyak hal oleh Tuhan, mari persiapkan dirimu, lakukan untuk Tuhan yang terbaik dengan senang hati, ya, berani lakukan lebih, berani buat lebih, berani beri lebih. Mungkin kau akan berkata, Tuhan, kalau aku buat lebih, aku capek, aku tekor, aku akan banyak kekurangan. No, Tuhan gak pernah mau berhutang dengan kita, apapun itu. Oleh karena itu, mari, kalau kita ingin mengalami hal yang lebih dari Tuhan, mari kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita datang pada Tuhan.